Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charlie Effendi, calon guru penggerak angkatan 5 dari SDN Tengah 05 Pagi. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, tugas modul 1.1 A8. Kesimpulan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama ialah menuntun. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai anggota manusia dan anggota masyarakat. Kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam maksudnya ialah proses pendidikan harus memfasilitasi siswa untuk mengeksplorasi potensi diri dan lingkungannya. Sedangkan kodrat zaman ialah pendidikan yang dapat membekali siswa untuk mendapatkan kecakapan dan keterampilan abad 21. Ketiga, menghamba pada anak. Pendidik yang melayani kebutuhan, melihat minat dan bakat anak, bukan sebaliknya, yaitu memaksakan anak untuk memiliki suatu keterampilan dan kemampuan yang sama. Keempat, asas trikon. Pertama, continue, yaitu pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kedua, convergent. Pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Sekarang sudah era digital yang sangat tinggi, maka kita bisa mengeksplor, kita bisa melihat praktik-praktik pendidikan baik di luar negeri sana. Yang ketiga, konsentris. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri, ya, berdasarkan nilai-nilai kebudayaan yang sejalan di Indonesia. Terakhir, pendidik ibarat seorang petani atau tukang kebun. Anak diibaratkan benih atau bibit tanaman. Jika kita menginginkan bibit tersebut menjadi tanaman yang baik, maka harus dirawat dengan cara yang tepat dan benar. Tidak bisa kita menyamakan merawat tanaman padi dengan tanaman jagung. Refleksi pengetahuan dan pemahaman baru. Ketika saya belum mempelajari modul ini, saya berpikiran bahwa pertama, faktor yang mempengaruhi terhadap prestasi belajar siswa ialah karena kesungguhan mengikuti semua proses pembelajaran. Nah, itu ketika saya belum mempelajari modul 1.1 ini. Yang kedua, saya menganggap bahwa siswa itu seperti kertas kosong yang tidak memiliki potensi apa-apa. Orang tua, lingkungan, dan guru adalah sumber belajar untuk membangun jati diri dan kecakapan hidup mereka. Yang ketiga, saya tidak jarang menginginkan anak didik saya untuk mengerti dan memahami semua materi pembelajaran yang saya ajarkan. Tanpa terkecuali semuanya harus mengerti sesuai kehendak kita sebagai seorang guru. Yang keempat, proses pembelajaran yang melibatkan potensi diri dan lingkungan sangatlah jarang saya lakukan. Demikianlah pemikiran saya sebelum mempelajari modul ini. Kemudian, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini ialah yang pertama, saya memahami bahwa semua anak memiliki kodrat irodatnya masing-masing, yakni setiap anak dibekali oleh Tuhan dengan bakat dan minatnya masing-masing. Maka, kita sebagai pendidik jangan mencoba merubah bakat dan minatnya tersebut. Yang kedua, memahami kesulitan. Saya tersadarkan bahwa kesulitan yang dialami anak-anak bukan karena mereka bodoh. Kemudian, setelah saya mempelajari modul ini, yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ialah yang pertama ialah merencanakan proses pembelajaran yang variatif, yaitu suatu rencana pembelajaran yang dapat mengakomodasi gaya belajar siswa, eksplorasi diri maupun lingkungan, dan proses belajar yang berpusat pada siswa atau student center.